Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Filipus Pati. Saya salah satu guru produktif pengembangan perangkat lunak dan JIM di SMK Negeri 6 Kupang dan sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 jurusan pengembangan perangkat lunak dan JIM pada LPTK Universitas Negeri Gorontalo. Hari ini Selasa tanggal 5 Desember 2023 saya akan melaksanakan uji kinerja. Berikut video pembelajaran saya. Siap. Hormat. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi anak-anak. Silakan duduk. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Oke. Sebelum kita memulai dengan pelajaran kita pada pagi hari ini, supaya pembelajaran kalian bisa bermanfaat, Pak minta salah satu orang Nona Bella bisa pimpin kita dalam doa. Belajar mengajar kita, marilah kita menghadap Tuhan dalam doa. Izinkan saya untuk memimpin doa ini menurut keyakinan saya Kristen Protestan. Berdoa mulai. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, Bapa yang mempunyai dan yang kasih. Saat ini kami boleh berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Saat ini kami akan memulai kegiatan belajar mengajar kami. Kiranya Engkau boleh memberkati kami dari awal pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik ya Tuhan. Hanya ini doa dan permohonan kami ya Tuhan. Yesus kami berdoa. Baik, Pak akan absen dulu. Apriali hadir ya. Titan Hadir. Patinar Diasa Hadir. Sulfikat Hadir. Robertus Hadir. Eginius Hadir. Marsianus Hadir. Yosef Hadir, Pak. Florencia Hadir. Alexandra Hadir. Makrina Hadir, Pak. Surya Moses Hadir. Glenn Hadir. Glenn Hadir, Pak. Meki Marvelian Hadir. Jibrin Rifari Hadir, Pak. Isabella Hadir Pak. Irfan Hadir. Afris. Hadir, Pak. Oke, hadir semua ya. Pak. Hadir. Sebelum kita masuk ke ujung pembelajaran kita pada pagi hari ini, Pak ingin bertanya sedikit sebagai pengantar. Kira-kira di HP kalian ada Play Store? Ada semua? Ada. Oke, baik. Apa yang kalian ketahui tentang isi di bagian dalam daripada Play Store? Aplikasi. Ada isi apa saja? Ada aplikasi. Pesan. Oke. Jadi maksudnya begini. Nanti kan tujuan pembelajaran kita ini kan nanti berkaitan dengan konsep perangkat lunak dan pengembangan perangkat lunak dan JIM. Jadi minimal itu kan yang setiap hari kalian lihat, maksudnya perhatikan, maksudnya ada hal-hal yang berkenan yang menyangkut dengan perangkat lunak dan JIM ini kan sama seperti di kehidupan sehari-hari itu, seperti misalnya di HP, di dalamnya ada isi program-program ya, ada isi aplikasi-aplikasi. Seperti itu ya? Oke. Peserta didik dapat menjelaskan konsep dasar perangkat lunak dengan kata sendiri. Dan yang berikut adalah peserta didik dapat menjelaskan konsep
Give dengan kata-kata sendiri. Oke, baik. Layar dulu. Baik. Konsep dasar pengembangan perangkat lunak dan konsep dasar Give. Oke. Ya, pengertian. Yang pertama, konsep dasar pengembangan perangkat lunak adalah suatu proses pembuatan, perancangan dan pemeliharaan perangkat lunak yang melibatkan aktivitas untuk menghasilkan aplikasi atau sistem yang bermanfaat. Perangkat lunak ini juga dapat berupa apa saja? Rancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Oke, itu pengertiannya. Lalu yang berikut kita masuk ke fungsi dari pengembangan perangkat lunak ya. Ya. Yang pertama, analisis kebutuhan. Ya, analisis kebutuhan itu identifikasi dan pemahaman kebutuhan pengguna serta spesifikasi yang diperlukan untuk perangkat lunak ya. Lalu fungsi yang berikut, perancangan atau Design. ya, desain. Merancang struktur perangkat lunak, menggambarkan aliran kerja dan menentukan arsitektur sistem. Yang berikut, implementasi atau Coding. coding ya. Proses penulisan kode program sesuai dengan spesifikasi dan desain yang telah dibuat. Oke. Yang berikut, fungsi yang keempat, uji atau testing. Melakukan pengujian perangkat lunak untuk memastikan kinerja, keandalan dan keamanan. Yang kelima, implementasi atau deployment. Menyebarkan perangkat lunak kepada pengguna atau sistem yang akan menggunakannya. Lalu yang terakhir, pemeliharaan atau maintenance. Memperbaiki, menyesuaikan perangkat lunak dengan perubahan kebutuhan dan meningkatkan fungsionalitas. Oke. Lanjut kita masuk ke tujuan pengembangan perangkat lunak. Yang pertama adalah menghasilkan solusi yang efektif ya. Seperti memberikan solusi efektif terhadap masalah atau kebutuhan yang dihadapi oleh pengguna. Lalu tujuan yang kedua adalah kualitas tinggi. Itu menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas tinggi dengan kinerja yang baik. Ya, keandalan dan juga keamanan. Lalu tujuan yang berikut, efisiensi mengoptimalkan penggunaan sumber daya dalam pengembangan dan operasi perangkat lunak. Oke. Yang keempat, tujuan yang keempat, kepuasan pengguna, memastikan bahwa pengguna puas dengan fungsionalitas dan antarmuka pengguna perangkat lunak. Ya, tujuannya hanya 4. Lalu kita lanjut ke sejarah pengembangan perangkat lunak. Ya, di era 1940-an dan 1950-an. Itu yang pertama ditandai dengan apa itu? Coba perhatikan. Itu pengembangan perangkat lunak dimulai dengan apa? Penggunaan kode mesin dan bahasa mesin. Ya. Lalu yang berikut, di era 1960-an ditandai dengan munculnya bahasa pemrograman tingkat tinggi. Contohnya seperti Fortran dan COBOL. Ya, itu memudahkan pengembangan perangkat lunak. Lalu yang berikut, di era 1970-an ditandai dengan apa? Perkembangan metode pengembangan perangkat lunak seperti model waterfall dan metode prototyping. Nah, ya. Sedangkan di era 1980-an dan 1990-an itu ditandai dengan apa? Peningkatan dalam pembaruan manajemen proyek, perangkat lunak dan metode pengembangan seperti model spiral. Ya, model spiral.
Lalu di yang era sekarang di tahun 2000-an hingga sampai dengan sekarang ini itu ditandai dengan munculnya apa? Munculnya metode pengembangan agil yang menekankan kolaborasi. Selain kolaborasi apa lagi? Adaptasi dan pengembangan interaktif. Ya. Oke. Itu sejarah pengembangan perangkat lunak. Paham ya? Oke, kita lanjut yang berikut. Ya, kesimpulannya pengembangan perangkat lunak adalah suatu proses kompleks yang melibatkan berbagai tahap dan aktivitas. Dengan memahami konsep dasar ini, kalian dapat menghasilkan perangkat lunak yang memenuhi kebutuhan pengguna dan dengan efektif dan efisien. Oke. Ya, berikut. Kita masuk ke konsep apa? Ke konsep dasar game. Ya, chip. Ya. Pengertian chipnya. Ya, konsep dasar chip. Game dalam konteks hiburan digital merujuk pada suatu bentuk aktivitas yang melibatkan interaksi dari suatu atau beberapa pemain dengan tujuan untuk mendapatkan hiburan. Nah, game ini bisa dalam berbagai bentuk. Seperti apa? Permainan Video, papan, kartun, atau permainan olahraga yang diadaptasi Dalam bentuk digital ya. Oke, baik. Itu pengertian daripada chip. Yang berikut. Paham ya? Oke, yang berikut. Fungsi. Ya, fungsi konsep dasar chip. Ya. Yang pertama, hiburan. Ya, yang pertama hiburan. Chip menyediakan hiburan dan kesenangan bagi para pemainnya, menghadirkan pengalaman yang berbeda dari rutinitas sehari-hari. Ya. Yang kedua, beberapa game dirancang untuk menyampaikan konsep-konsep, ya, pendidikan dan keterampilan kepada pemain baik secara langsung maupun tidak langsung. Fungsi yang ketiga adalah sosialisasi. Game seringkali memberikan platform untuk berinteraksi dan bersosialisasi, terutama dalam tim daring atau multi pemain. Yang terakhir, stimulasi kognitif. Game seringkali menantang pemain untuk memecahkan masalah, mengasah keterampilan analitis dan meningkatkan daya ingat. Ya, sekarang kita masuk ke tujuan. Tujuan konsep dasar chip. Ya, yang pertama hiburan dan kesenangan. Menyediakan hiburan yang mendalam dan pengalaman yang memuaskan. Yang kedua, pendidikan dan pembelajaran, mengajarkan keterampilan atau konsep tertentu melalui cara yang interaktif dan menarik ya. Oke, yang berikut. Tujuan yang berikut, interaksi sosial. Ya. Untuk apa? Membangun komunitas pemain dan menyediakan platform untuk berinteraksi. Yang keempat, pencapaian dan tantangan, memberikan tantangan kepada pemain untuk mencapai tujuan tertentu atau menyelesaikan misi. Ya, itu tujuan daripada chip. Yang berikut, kita masuk ke sejarah. Ya, sejarah konsep dasar chip. Ya. Praabad ke-20, game tradisional seperti apa saja? Pada abad ke-20, catur, dadu, permainan papan, dan apa itu? Papan muncul ya? Ya. Itu kira-kira kalian pernah melihat permainan itu di kalangan? Ya, di lingkungan sekitar? Pernah lihat? Kalau di itu kalian dapat ya. Kalau di abad yang ke-20, permainan apa saja? Seperti video pertama. Tenis foto itu 1958 itu muncul di laboratorium penelitian ya. Sedangkan di dekade 1970-an ya, itu permainan video pertama yang paling populer diluncurkan ya. Ya, sedangkan di 1980-an itu di era konsol game dengan munculnya Nintendo ya, Entertainment System ya. Sedangkan di dekade 90-an
era Jim ada tiga Tiga dimensi dengan peluncuran konsol seperti PlayStation dan di Nintendo 64 ya. Sementara di dekade 2000-an sampai dengan saat ini sekarang itu revolusi Jim dari mobile gaming dan Realitas visual. ya dari dengan realitas virtual ya, virtual. Oke, itu sejarah konsep Jim. Lalu kita masuk yang berikut adalah ke Kesimpulan. ya, kesimpulan yang terakhir adalah Jim tidak hanya sekedar hiburan, ya, mereka telah menjadi bagian integral dari budaya populer dan memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan teknologi dari Jim sederhana hingga pengalaman yang kompleks. Ya, dunia Jim berkembang memenuhi berbagai fungsi dan tujuan dalam kehidupan sehari-hari dan masyarakat secara luas. Tentukan dulu Pak, apa dulu? Kelompok yang satu Nona dan kawan-kawan ya. Ya. Ya, yang berikut kelompok 2 Iren dan kawan-kawan. Kelompok 3 beliau dan kawan-kawan. Oke. LKPD-nya ya. Sudah. Ini. Ini apa? Sudah? Ya baik, sudah selesai semua ya? Sudah. Kerjanya. Ya. Kelompok 1 silakan maju presentasikan dengan hasil. Baik, selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Saya mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Pertanyaannya pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan perangkat lunak. Perangkat lunak adalah kumpulan program komputer, prosedur, dan dokumentasi yang melakukan tugas-tugas tertentu pada sistem komputer. Ini mencakup segala hal mulai dari aplikasi produktivitas hingga sistem operasi. Perangkat lunak memungkinkan perangkat keras komputer untuk berfungsi. Pertanyaan kedua, berikan 3 contoh perangkat lunak yang berbeda beserta penggunaannya. Berikut adalah 3 contoh perangkat lunak beserta penggunaannya. Yang pertama ialah sistem operasi atau OS. Contohnya Windows, macOS, dan Linux. Sistem operasi mengelola sumber daya komputer dan menyediakan antarmuka untuk pengguna dan aplikasi. Yang kedua, perangkat lunak aplikasi. Contohnya Microsoft Office, Adobe Photoshop, dan Google Chrome. Mereka dirancang untuk melakukan tugas-tugas spesifik seperti pengolahan kata, pengeditan gambar, dan menjelajah web. Dan yang terakhir ialah perangkat lunak utilitas. Contohnya antivirus, WinRAR, dan Cleaner. Mereka digunakan untuk memelihara, mengoptimalkan, dan melindungi sistem komputer. Sekian dari kelompok 1. Bila ada yang ingin bertanya, waktu dan tempat kami persilakan.
Berikan aplaus dulu untuk kelompok. Jadi, ada pertanyaan? Silakan juga. Apa fungsi di Play Store? Terima kasih atas pertanyaan. Saya akan menjawab, fungsi dari icon yang ada pada Play Store adalah menunjukkan informasi tentang aplikasi. Jadi dengan lihat icon kamu bisa tahu aplikasi ini nih fungsinya untuk apa. Kelompok 2. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya mewakili kelompok 2, saya akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan apa tujuan utama dari perangkat lunak komputer. Tujuan utama dari perangkat lunak komputer adalah yang pertama, memproses data. Perangkat lunak komputer digunakan untuk memproses data, melakukan perhitungan dan menyajikan informasi secara visual. Yang kedua, mengelola sumber daya. Perangkat lunak membantu mengelola sumber daya komputer seperti memori, perangkat keras, dan file-file yang disimpan di dalamnya. Yang ketiga, menyediakan platform. Perangkat lunak sistem operasi menyediakan platform untuk menjalankan perangkat lunak, aplikasi, dan mengatur seluruh sistem komputer. Yang keempat, mendukung kebutuhan khusus. Perangkat lunak aplikasi dirancang untuk memenuhi kebutuhan khusus seperti mengelola data, pengelola kata, desain grafis, presentasi, dan pengelola angka. Yang kedua, bagaimana perangkat lunak berbeda dari perangkat keras komputer? Perbedaan antara perangkat lunak dan perangkat keras komputer adalah perangkat lunak komputer berbeda dari perangkat keras komputer dalam hal sifat dan fungsi, yaitu yang pertama, sifat. Perangkat lunak komputer tidak memiliki wujud fisik, sedangkan perangkat keras komputer memiliki wujud fisik yang nyata. Yang kedua, fungsi. Perangkat lunak komputer digunakan untuk menjalankan program, memproses data, dan mengatur sumber daya komputer. Sedangkan perangkat keras komputer adalah komponen fisik yang membentuk struktur komputer dan melakukan proses data secara langsung. Dengan demikian, perangkat lunak komputer merupakan program-program yang menjalankan komputer dan memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai tugas. Sementara perangkat keras komputer adalah komponen fisik yang membentuk struktur komputer dan melakukan proses data secara langsung. Mungkin itu dari saya kembalikan. Oke, baik. Kita berikan aplaus dulu kelompok 2. Kelompok 3. Topiknya apa? Di RKPD-nya. Sebutkan dan jelaskan tujuan dari perangkat lunak komputer. Tujuan dari perangkat lunak komputer adalah untuk memproses data, berita, atau instruksi khusus agar pengguna dapat mengoperasikan komputernya sesuai dengan kebutuhan dan tujuan tertentu. Perangkat lunak juga dapat digunakan untuk mempermudah dan meningkatkan hasil kerja serta memecahkan berbagai masalah. Sebutkan dan jelaskan sejarah singkat dari perangkat lunak komputer. Sejarah singkat dari perangkat lunak komputer dimulai pada pertengahan tahun 1800-an oleh K. Charles Babbage. Namun dikenalkan secara resmi kepada khalayak pada tahun 1935 oleh Alan Turing melalui esainya yang berjudul Nomor Komputasi dengan Aplikasi ke Masalah Studi. Perangkat lunak di era mikro dapat dilihat dari perbedaan software yang terkait
lagi menjadi 2, yaitu perangkat lunak sistem yang menangani internal komputer dan perangkat lunak aplikasi dapat digunakan oleh pengguna secara langsung sesuai kebutuhan dan tujuan tertentu. Saat ini perangkat lunak sudah terdapat di mana-mana, tidak hanya pada sebuah sumber komputer dengan 25 skornya. Sebuah komputer genggam pun telah dilengkapi dengan berbagai perangkat lunak yang dapat disinkronkan dengan sebuah PC atau komputer. Dengan demikian, mempelajari konsep dasar perangkat lunak dan JIM akan memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan yang penting dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi di masa depan. Sekian dari kami kelompok 3, mungkin ada pertanyaan dari. Ya, sebelum kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 3. Kita masuk ke hostess. Ya. Pak perlu sampaikan bahwa ada banyak hal yang kalian dapatkan di pembelajaran hari ini. Ya, mulai dari konsep pengembangan perangkat lunak dan JIM, ya, dan juga yang berikut adalah sejarah pengembangan JIM juga ya. Ya. Jadi ada banyak hal yang kalian dapat hari ini yang akan bermanfaat di kemudian hari dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terutama yang pertama tadi adalah apa saja yang berkaitan dengan pengembangan perangkat lunak dan JIM. Yang pertama apa saja? Tadi ada yang kalian dapatkan tadi, punya materi yang bagus tadi. Itu ada program ya, ada program-program aplikasi yang berkaitan dengan perangkat lunak. Lalu contoh seperti yang tadi kalian banyak yang presentasi tadi, ada sistem operasi, ada apa lagi? Ada sistem operasi, ada bahasa pemrograman, ya, dan ada dari tadi ada Fortran, ada Pascal, ya tahu? Nah, lalu yang berikut adalah paket dan aplikasi seperti MS Office, ya, MS Office, apa lagi? Ada banyak ya. Nah, ini nih yang kalian akan manfaatkan di setiap di kehidupan sehari-hari, entah itu di sekolah atau nanti setelah selesai dari sini di perguruan tinggi. Kalau bagi yang melanjutkan ya, itu Anda bisa memanfaatkan itu karena ketika kita belajar perangkat lunak ya, itu manfaatnya sangat banyak ya. Jadi oleh karena itu kembali nanti setelah selesai dari sini Anda bisa lebih intens untuk belajar ya kaitan dengan itu. Lalu yang berikut adalah JIM. JIM ini ada beberapa contoh tadi. Apa saja itu? JIM apa saja? Kan ada era yang tahun yang tidak enaknya. Ada dari tahun 19 berapa tadi? 80, ada yang 90, ada yang 2000-an. Ya. Itu mulai dari yang mesin apa itu sampai dengan yang sekarang yang lagi canggih-canggih. Itu apa? Ada Free Fire apa itu? Free Fire, apa lagi? Mobile Legend. Itu yang terkini ya. Nah, sekarang kan di zamannya kalian itu kan ada banyak game yang canggih-canggih ya. Kalau zaman Pak mereka dulu itu hanya cuma di sebatas apa tadi? Yang jadul-jadul. Tapi kalau yang sekarang ya sudah canggih. Seperti saya ini, kita lanjut dengan post-test. Jadi nanti sebentar Pak akan tayang soalnya di sana. Anda tinggal mengerjakannya.
sudah semua? Sudah, Pak. Postesnya sudah selesai? Sudah. Oke. Kalau sudah, silakan dikumpul. Silakan dikumpulkan. Sudah selesai semua ya? Semua sudah? Sudah semua ya? Dan Pak lanjut lagi dengan refleksi ya? Oke. Bisa ya? Refleksi, lembar refleksi, silakan. Silakan. Bisa belajar banyak hal. Oke baik. Untuk lembaran refleksi sudah selesai semua? Sudah. Oke. Oke, kalau sudah boleh dikumpulkan. Sudah semua ya? Itu. Oke. Sudah selesai semua ya? Berarti pelajaran kita sudah berakhir sampai di sini. Yang berikut sebelum kita kembali, Pak minta salah satu siswa mungkin Nona Mira bisa kita dalam doa penutup untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan. Teman-teman dan Pak Guru, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada saat ini, marilah kita menghadap Tuhan dalam doa kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan begitu baik, sehingga pembelajaran kami pada pagi hari ini boleh berjalan dari awal pertengahan yang boleh berakhir dengan baik. Hanya permohonan kami, terima kasih Tuhan, amin. Ya, terima kasih Nona Ire. Baik, pembelajaran kita sampai di sini. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak atas kehadiran dari kalian semua, sehingga hari ini pembelajaran boleh berjalan dengan baik. Ya, selamat siang semua. Sampai jumpa di pertemuan berikut. Silakan.